Halo guys, what's up? Di video kali ini gue akan menjelaskan tentang aplikasi investasi yang udah gue pakai selama 3 bulan sampai 4 bulan ke belakang ya. Soalnya banyak yang nanya bagaimana caranya untuk investasi di aplikasi ini. Nah, sebenarnya ini non sponsor. Gue cuma mau ngasih pengetahuan perihal investasi lewat aplikasi peluang. Kalian bisa pakai aplikasi lain seperti ya Indodax, eh, apalagi ya Bibit di Play Store banyak. Nah yang gue pakai peluang soalnya enak gitu bisa make gitu ya ngerti gue nya. Nah untuk pertama kali kita bisa lihat langsung layar utamanya seperti ini ya ada di eh, video tuh banyak sekarang pilihannya tuh pilihan investasinya tuh. Kebetulan hari ini lagi merah semua. Nah, ini kesempatan buat investasi jangan nunggu hijau ya, nunggu merah. Lagi yang merahnya hampir 6% tuh kayak Chainlink. Itu harus itu bukan harus sih, bisa kalian investasi ke sana. Untuk permulaannya paling perkenalan dulu di saldo ya, kita buka saldo. Nah, di sini ada dompet peluang ya atau peluang dompet. Untuk saldo gue, saldo tunai gue ada 3,5 juta ya untuk e-wallet. Nol karena ya e-wallet buat diisi terus dicairin jadi saldo tunai. Nah untuk e-wallet kalian bisa ngisi pakai GoPay, Dana, Genius Pay sama link aja. Nah untuk tunai kalian bisa pakai bank manapun ya kayaknya ini tuh banyak pilihannya. Virtual akun juga bisa. Nah setelah di saldo kita lanjut. Bagaimana sih cara investasi di peluang? Gue jelasin dulu jenis-jenis investasi di peluang itu kayak gimana panjang pendeknya gitu ya. Untuk pertama di emas ini untuk jangka panjang karena di emas itu naik turun grafiknya itu agak lama ya. Kita lihat dulu ini. Nih kayak gini. Ini tuh lihat di sini juga paling panjang 5 tahun, paling pendek setahun. Ya, lihatnya di sini 5 tahun. Nah, dari 5 tahun ke belakang emas emang naik, tapi cuma naik 50% dalam 5 tahun itu lumayan lama ya menurut saya. Nah, di sini minimal belinya 681.000 ya, ini per gram. Nah, kalau belum jelas klik aja di komen nanti gue balas. Kemudian ada dana membangun negeri. Nah, ini juga jangka panjang ya. Ini ada tuh 7,91 itu per year-nya itu kayak bonus gitulah. Ini 3 bulan jadi 10%. Ini jangka panjang, ini mirip-mirip kayak saham bank kayak gitulah. Nah di sini juga ke bawahnya bank yang kustodiannya itu BCA ya. Tuh lumayan ini, lumayan kalau buat 10 sampai 20 tahun gitu, 30 tahun buat nanti anak cucu kan bisa lumayan. Emas juga bisa itu, lumayan nanti bisa dicairin jadi emas asli gitu. Nah untuk selanjutnya dana rupiah ya kurang lebih sama kayak yang tadi. Terus bank kustodiannya sama juga BCA. Terus S&P 500, nah ini lebih ke investasi ke saham indeks perusahaan di Amerika kayak eh, Google, Tesla kayak gitulah ya. Nah, minimalnya $44. Kalian bisa klik beli biar tahu berapa rupiahnya tuh. Lanjut. Nah, klik satu tuh. Jadi 650 buat minimal investasinya di S&P. Lebih kayak emas lah ya, 650. Nah, selanjutnya kripto nih, aset favorit gue. Sebelum kalian mau investasi kripto, lihat dulu grafiknya kayak gini. Ini kan minus nih, ini kesempatan gede nih. Lihat nih. Lihat minus paling gede misalnya Chainlink, keburu naik, keburu hijau. Nah, ini hampir 7% nih, lagi turun. Lagi turun nih hari ini nih. Nah, nah kalian jangan ini dulu, jangan investasi dulu. Nah, nanti tunggu
grafiknya naik dikit, nah itu baru investasi. Kan boleh langsung investasi, tapi ada resiko bearish terus ke bawah gitu. Jangan dulu lah kalau saran saya. Di sini di Chainlink ini minimal investasinya 200 karena ininya gede sih, 2 juta gitu. Yang lanjutnya Litecoin. Litecoin ini agak stabil sih. Ininya sih grafiknya itu nggak naik nggak turun nih. Nih di ujung kanan grafiknya paling kanan tuh sekarang lagi turun. Soalnya Bitcoin lagi turun juga. Uniswap tuh pada turun nih, pada turun semua. Nanti kalian nunggu aja naik sekitar naik sedikit lah. Kalian pantau aja Chainlink tuh kan jadi 7% nih Chainlink, jadi makin turun. Nah Cardano lagi naik-naiknya nih. Gue udah jual di harga berapa ya kemarin tuh, di harga berapa 12 Agustus paling tinggi kayaknya 12. Oh lagi bawah sih, udah cukup sih. Terus Binance, nah disini lagi stabil sih marketnya. Binance gak naik turun. Polkadot lagi stabil. Ethereum nah gitu. Bitcoin nih paling favorit nih, stabil. Nah buat kalian yang ngerti gimana sih caranya bang, jangan cepet-cepet, belajar dulu lah sendiri, minimal baca grafik. Ya kalau di investasi itu soal timing ya, ada di film gitu. Timing pas beli, timing pas jual itu harus tepat. Kalau buat yang jangka pendek itu benar-benar harus hafal hatam gitu timingnya itu. Kalau buat yang jangka panjang sih nggak harus khawatir ya, kalau soalnya dari tahun ke tahun emas, dana negeri, dana rupiah, S&P itu naik, nggak pernah turun sampai anjlok ke bawah. Tapi Bitcoin, kripto dan lain-lainnya itu pernah waktu bulan Juni gitu, pernah waktu dulu itu namanya tuh red blood apa gitu. Nah itu tuh hampir semua turun 50%, 60% itu. Beberapa investor hampir gila ya kayak itu ya, berstres tuh. Apalagi kalau koin-koin receh, wah itu udah habis tuh, udah rugi gede. Nah misalnya nih gue mau beli nih, mumpung contohin dulu, mumpung saldo gue full di dompet, nggak ada yang belum gue investasiin karena tadi udah gue tarik. Nah sekarang kita lihat itu paling gede itu Bitcoin. Nah di sini di Bitcoin itu lagi muncak nih kebetulan. Nah lagi turun juga karena Bitcoin menurut gue kripto yang paling stabil ya, kita pasang aja lah 300.000. Nah beli 300.000. Nah tinjau, klik share tuh, beres saya. Nah udah beli, terus lihat Ethereum lagi stabil juga kayak Bitcoin, beli aja 100, beli 100, beli. Nah udah kan. Terus Polkadot lagi stabil nih, lagi stabil, beli aja 100 juga kayak Ethereum, beli. Nah itu gampang tuh. Binance lagi stabil, beli 100, beli. Lagi liquid. Nah lagi merah nih, lagi merah nggak boleh beli,
nggak buat dibeli, soalnya lagi likuiditas. Lagi naik turun banget nih. Nah, ini lagi bisa nih 100 beli. Nah, udah BNB kita punya. Terus Cardano lagi naik nih tapi stabil. Ini sebenarnya resikonya tinggi buat turun, ya kita beli aja 50.000 lah ya. 50.000 beli. Nah, udah punya. Ya, gampang aja sih. Udah. Nih, Chainlink. Lagi turun banget nih. Chainlink. Nah, menurut saran kayak tadi sih, tunggu dulu turun ini, turun banget, atau ya beli aja langsung lah ya. Beli 200.000, beli 200. Nah, tinjau, angkat. Nah, beres. Uniswap, Litecoin. Nih, lagi di bawah nih. Lagi udah lurus nih, beli aja 200.000, beli, angkat, gampang itu aja. Nah, apalagi Uniswap nih, lagi stabil juga nih kebetulan 200.000. Udah bukannya udah beli, bentar. Kita refresh dulu, takutnya udah beli nih. Bitcoin, belum. Nah, lagi beli, belilah. Nah, tinjau, naik, mantap. Apalagi, Ripple, nih, lagi turun nih. Nah, lagi stabil kita. Nah, kita beli aja 200. Tinjau, angkat. Nah, gitu aja gampang tuh. Nah, kan udah beli semua nih. Kenapa gue nggak beli S&P 500 ini, dana rupiah sama membangun kayak gitu? Karena itu lama buat naik turunnya sih, gue nggak suka, kurang suka. Nah, ini hasil kita beberapa detik setelah kita beli tadi beberapa aset kripto ya, yang minus 4.000 karena ya tadi kebetulan lagi turunnya. Itu contoh aja sih, nggak gede-gede amat, cuma ratusan. Nah, buat kripto sendiri ini waktu tunggu kita itu cuma berbulan-bulan sih, cuma ya kalau untung sebulan 2 bulan, kalau nggak beruntung 3-4 sampai 5 bulan itu bisa. Kebetulan lagi merah banget, disaranin belinya lagi merah gini ya, lumayan. Nah, terus gimana kita lihat grafik itunya buat kita beli berapa-berapanya. Nah, kita ke portofolio aja. Nah, ini cash kita masih ada setengahnya, kripto kita 40% ke kripto ya. Nah, kurang gitu. Nah, kita cash masih ada 2 juta, sekitar 1 jutaan lah tadi di investasi. Itu aja sih paling. Gitu. Nih, contohnya nih. Bitcoin, kita punya beberapa Bitcoin. Ethereum punya, Polkadot punya, Binance punya, Cardano punya, Chainlink, Litecoin. Jadi gini, keuntungan dari punya beberapa aset yang lumayan banyak itu, kayak misalnya kita memiliki kelompok domba nih, misalnya mati satu, otomatis kan kita kehilangan satu nih, tapi kan domba-domba lain masih bisa punya anak gitu. Nah, jadi kalau mati satu, misalnya kalau rugi satu, ya masih ada yang lain. Tuh, kebetulan Binance langsung naik dong, 0,04% nih. Nih, buktinya tuh, kecepatan. Chainlink naik lagi. Tuh, banyak lagi naik tuh. Oh, jadi 3.000. Jadi tadi rugi 4.000, jadi 3.000 ruginya. Nah, ini yang gue suka dari
ini tuh naik lagi jadi 4.000. Jadi kalau main investasi itu harus pinter-pinter baca grafik sih. Kalau nggak pinter ya pakai jangka panjang gitu, berbulan-bulan nunggu. Kalau punya duit banyak sih, eh, investasi banyak kayak gini, jangan tanggung-tanggung lah, jangan takut duit eh, hilang gitu atau apa-apa. Soalnya di sini dijamin lah, kalau misalnya ada kerusakan ada ganti kompensasi mungkin. Ya soalnya mas, ini peluang gede loh, ini ambasadornya Chelsea Islan sama apa lagi, lupa lagi, istrinya Raisa tuh siapa, Hamis Daud. Nah itu, ini aplikasi gede loh ini peluang menurut gue sih ya. Oke, mungkin segitu aja video kali ini. Cukup sekian dari ocehan gue soal investasi, nasihat kayak gitu. Ini jujur non sponsor sih. Kalau mau donasi ya donasi aja, jangan endorse kayak gitu, nggak berat sih. Kalau gue youtuber kecil, donasi aja ke sawari gue 10.000 lah. buat buat makan itu, buat makan nasi goreng, mie goreng gitu aja paling segini tuh. Itu enak loh, punya ini banyak, jadi nggak ketinggalan gitu. Misalnya salah satu dari koin naik, misalnya gue full Bitcoin, ternyata Ethereum yang naik, wah itu kan ngerasa ketinggalan. Pas kita beli Ethereum, ternyata Bitcoin naik, Ethereum turun. Nah itu tuh kesalahan pemula tuh, apa namanya tuh, panic buying atau fear of missing out, FOMO tuh kayak gitu. Gini amannya sih kalian lihat minimal investasinya dari setiap aset, kalau terus beli minimal aja paling tadi 25 100. Nah buat pengen pengen buat pensiun ya ini S&P, dana rupiah, dana negeri, emas, gitu aja paling gampang kok. Oke, cukup sekian di video kali ini, jadi closing 2 kali ya. Mohon maaf kalau gue ada salah-salah kata atau ulang-ulang kata ya, karena gue udah tua ya. See you next video. Goodbye.